Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Johan Paulus Liberteno dari program studi Logistik Migas. Nah, di sini saya akan membahas mengenai artikel yang akan saya bahas, di mana yang berjudul Analisis Kebutuhan Reguler pada Proses Penyaluran Aftur atau JT1 di DPPU Minangkabau Padang. Nah, di sini ada 5 outline yang saya bahas. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada metode, yang ketiga ada hasil penelitian, yang keempat ada pembahasan, dan yang kelima ada simpulan. Langsung saja, yang pertama pendahuluan. Untuk menunjang kegiatan operasional, sarana dan juga fasilitas harus memadai dan siap pakai, serta didukung dengan pelayanan yang baik terhadap konsumen. Karena itu, dibutuhkan pemeliharaan terhadap kedisiplinan dan juga pembinaan, pendidikan, keterampilan, serta pengetahuan kepada pekerja sehingga dapat bersaing di dunia internasional pada era globalisasi ini. Nah, aftur disalurkan menuju TPPU Telukabung dari RU Dumai dan juga Cilacap menggunakan tanker. Selanjutnya dari TBWM Telukabung disalurkan menuju DPPU Minangkabau Padang menggunakan bridger dengan kapasitas 16 KL. Kemudian aftur disalurkan menggunakan reguler dengan kapasitas 25 KL dan 40 KL kepada customer. Nah, penyaluran bahan bakar minyak penerbangan atau BBMP kepada pihak konsumen disyaratkan sesuai dengan spesifikasi Dirjen Gas dan Devstan 9191 latest issue. Nah, oleh karena itu dibutuhkan sarana transportasi untuk menunjang proses kegiatan penyaluran tersebut. Nah, DPPU Minangkabau Padang terdapat 6 reguler yang tersedia yang dipakai untuk kegiatan harian pada keadaan normal ialah 2 reguler dan sisanya dalam posisi standby, di mana digunakan apabila terjadi permintaan yang meningkat drastis pada waktu tertentu. Perkiraan pada 2 tahun atau 24 bulan yang akan datang akan mengalami peningkatan permintaan sehingga jumlah penyaluran atau penjualan aftur semakin meningkat, tetapi diperkirakan menggunakan 2 unit reguler ini masih mampu untuk mengcover penyaluran yang terjadi pada masa yang akan datang. Nah, di sini ada metode yang saya pakai untuk melakukan analisis terhadap kebutuhan reguler, di mana metodenya yaitu forecasting, yang berarti forecasting itu kegiatan untuk meramalkan situasi atau suatu hal yang akan terjadi pada waktu mendatang dengan kurun waktu tertentu, di mana ketika meramalkan hal tersebut harus membutuhkan data-data yang akurat di tahun sebelumnya. Nah, sehingga dapat dipakai untuk acuan pada waktu yang akan datang agar mencapai pencapaian yang telah dirancangkan atau ditentukan. Nah, metode yang digunakan untuk melakukan forecast itu yaitu metode Winter dan juga dengan komposisi. Nah, metode Winter ini adalah perkembangan dari metode pemulusan eksponensial dengan menggunakan 3 konstanta pemulusan, yaitu konstanta untuk pemulusan keseluruhan level, pemulusan kecenderungan atau tren, dan pemulusan seasonal atau musiman. Nah, model Winter ini juga ada memakai 2 pendekatan, yaitu Winter multiplikatif yang dimana dipakai pada variasi pada data sezonal dari data runtun waktu yang mengalami kenaikan atau maupun penurunan atau fluktuasi. Nah, nilai ramalan ini yaitu Y aksen T plus K untuk periode, dan T plus K yang ditinjau dari akhir periode ke T dari model ini, yaitu bisa dilihat pada saya rumusnya seperti itu. Nah, berikutnya ada metode Winter aditif yang dimana dipakai pada variasi data seasonal dari data runtun waktu yang tidak berubah. Nah, pada akhir periode KT nilai ramalan yaitu Y aksen T plus K untuk periode T plus K. Yang persamaannya juga bisa dilihat pada tampilan seperti ini. Nah, berikutnya ada metode dekomposisi. Jadi metode dekomposisi ini berguna untuk memprediksi data deret secara berkala yang menunjukkan bahwa terdapat pula data tren dan juga pengaruh musiman. Nah, metode dekomposisi ini adalah suatu metode forecast yang memakai 4 komponen utama dalam memprediksi nilai masa depan. Nah, pada keempat komponen tersebut diantaranya yaitu tren, musiman atau seasonal, siklis atau cycle, dan error. Di mana metode ini berdasarkan asumsi data yang ada dan merupakan penggabungan dari beberapa komponen yang didapatkan sebagai berikut. Nah, bisa dilihat data yaitu pola plus error, kemudian F, kemudian trend, ada seasonal dan musiman atau error,
di flash error. Kemudian bisa dilihat ini adalah data asli yang saya dapat pada lokasi praktik kerja lapangan saya, di mana throughput penjualan aftur itu throughput penjualan aftur pada periode Mei 2020 sampai April 2022 bisa dilihat sebagai berikut, atau 24 bulan, di mana di sini pada Mei 2020 sampai April 2021 yaitu 12 bulan dengan total penjualan mencapai 9.473.876, dan pada 12 bulan berikutnya atau 12 bulan kedua di mana mendapatkan total penjualan yaitu 11.042.583 total penjualan. Nah, berdasarkan data yang tadi, data penjualan throughputnya, kita bisa menggunakannya untuk melakukan forecast, di mana untuk mendapatkan metode forecast yang tepat, kita harus dilihat dari nilai error pada data yang tadi atau data throughput tersebut, di mana dengan menggunakan metode Winter ini nilai error yang didapat yaitu pada MAPE, di mana mendapatkan 2,9 sekian, pada MAD 1,3 sekian, dan pada MSD dapat 4,0 sekian. Nah, untuk pada metode dekomposisi terhadap data throughput yang tadi, di sini didapatkan untuk MAPE 9,5 sekian, MAD 2,0 sekian, dan MSD 8,9 sekian. Nah, kita bisa bandingkan metode dekomposisi dan juga metode Winter. Kita bisa lihat di mana metode Winter memiliki nilai error yang paling kecil, sehingga data forecast-nya yang kita pakai yaitu dengan menggunakan metode Winter karena memiliki nilai error yang kecil. Nah, ini adalah perkiraan atau forecast penjualan aftur dengan menggunakan metode Winter, di mana forecast ini dilakukan jangka waktu 2 tahun ke depan, di mana pada Mei 2022 sampai April 2023 atau 12 bulan pertama mendapatkan total throughput pada 11.507.622, dan pada 12 bulan kedua atau 12 bulan berikutnya pada Mei 2023 sampai April 2024 didapatkan 13.361.824. Nah, kita bisa lihat bahwa throughputnya meningkat untuk forecastnya. Nah, di sini kita masuk ke pembahasan. Nah, pada DPP Minangkabau Padang terdapat reguler yang tersedia. Nah, yang dipakai untuk kegiatan harian atau pada keadaan normal itu yaitu 2 reguler, dan sisanya dalam posisi standby, di mana digunakan apabila terjadi permintaan yang meningkat drastis pada waktu tertentu. Nah, hal ini dilakukan karena 2 reguler per hari digunakan untuk melakukan kegiatan pengisian masih mampu untuk memenuhi pengisian, sekaligus untuk memperpanjang lifetime dari reguler yang tersedia. Nah, untuk mengetahui kebutuhan dari reguler ini, apakah 2 ini masih mampu untuk digunakan untuk 2 tahun ke depan, kita bisa menggunakan data throughput penjualan dari Mei 2020 sampai April 2022 sebagai perbandingan. Nah, perbandingan pada Mei 2022 sampai April 2024 dilakukan dengan asumsi bahwa 2 reguler yang dipakai setiap harinya berkapasitas 25 KL. Nah, di sini kita menggunakan rumus okupansi atau pemanfaatannya, karena okupansi reguler didapat dari total penjualan aftur dibagi dengan kapasitas total reguler dikali jam operasional dan juga kali jumlah hari tersebut. Nah, kita masuk ke pada okupansi pada Mei 2020 dan juga sampai April 2021, di mana okupansinya total penjualan aftur Mei 2020 sampai April 2021 yaitu 9.473.846. Kapasitas total reguler di sini 50, di mana didapat dari kapasitas satu reguler yaitu 25. Jadi 25 dikali 2 mendapat 50 KL. Dan juga 8 jam, yaitu jam standar operasional di DPO yaitu 8 jam dikali dengan 1 tahun
yaitu 1 tahun sama dengan 365 hari, jadi 365. Nah, kemudian dikali dengan 100%. Kita bisa melihat hasil di mana okupansi untuk tahun pertama atau 12 bulan pertama, yaitu Mei 2020 sampai April 2021, yaitu 64,88%. Nah, kita masuk ke yang kedua. Untuk pada Mei 2021 sampai April 2022, total penjualan afturnya yaitu 11.042.563, dibagi dengan kapasitas refiller yaitu 50, dikali dengan 8 yaitu jam operasional PPU, dan dikali dengan 1 tahun sama dengan 365 hari, didapatkan okupansi pada Mei 2021 sampai April 2022 yaitu 75,63%. Dan untuk data forecast yang kita pakai yaitu Mei 2022 sampai April 2023, didapatkan okupansinya pada 12 bulan pertama, yaitu untuk total penjualannya dulu, total penjualan afturnya yaitu 11.507.622. Nah, dibagi dengan total kapasitas reguler dan juga jam operasional dan 1 tahun yaitu 365 hari, didapatkan dengan okupansi pada 12 bulan itu yaitu 78,81%. Dan yang terakhir itu 12 bulan yang kedua, di mana yaitu Mei 2023 sampai April 2024, didapatkan okupansinya sebesar 91,51%. Oke, kesimpulan di sini okupansi reguler pada Mei 2020 sampai April 2021 sebesar 64,88%, dan pada Mei 2021 sampai April 2022 okupansi regulernya sebesar 75,93%, dan pada Mei 2022 sampai April 2023 okupansi reguler sebesar 78,81%, dan Mei 2023 sampai April 2024 okupansi regulernya sebesar 91,51%. Nah, terjadi bertambahnya okupansi reguler dalam rentan waktu 2 tahun atau 24 bulan, di mana penggunaan reguler yang ada masih memadai dalam menangani penderitaan dalam proses penyaluran aftur di 2 tahun yang akan datang. Ya, baiklah, sekian presentasi saya. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.